2026 sampai 2027 khususnya Mas. Yaitu kami kasih waktu 7 menit ini Mas. Sudah mau bagi-bagi dengan sini dengan baik. Terima kasih. Jadi kayak kultum gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya tadi tugasnya dua ternyata. Satu menjadi pembicara, yang kedua membaca doa. Nah, ini karena saya pakai kopiah ini ya. Kalau gini saya nggak pakai kopiah tadi. Iya. Ya, kemudian yang kedua karena sudah sore nih ya, jadi bagus sekali nih kalau hanya 7 menit ya. Karena kalau 30 menit jadi lama sekali juga. Karena rapat acara ini bisa diundur pembukaannya, tapi di akhirnya harus pas tidak maghrib. Yang ketiga, terima kasih nih diundang ya, luar biasa ini. Saya kira saya diterima waktu jadi BBPMI ya, ke angkatannya Mas Iqbal Assegaf saya kan di sana. Dan bukan karena hebat, cuma karena tinggalnya di Jakarta. Jadi kalau beda sama Pak Saleh, Pak Saleh ini dari kampung tapi jadi hebat sekali di Jakarta, jauh lebih saya ini. Dan teman-teman sekalian ya, untuk informasi dulu, jadi saya di PMI itu ketika masuk di Fakultas Hukum Unila 84 tahun 84, jadi belum lahir ya, hari saja belum lahir kan ya. Jadi 84, itulah di situ tidak ada PMI, adanya 3 tingkat di atas itu baru ada PMI, jadi terputus. Jadi tugas saya adalah menjadi calon anggota dan mencari anggota. Jadi luar biasa perjuangannya, beda dengan sekarang yang alhamdulillah. Tapi memang karena Fakultas Hukum PTN itu biasanya kecil sedikit memang PNI ya, beda sama IAIN waktu itu ya. Sekarang UI itu memang banyak, sehingga tantangan saya dan teman-teman itu luar biasa. Alhamdulillah, tapi kita berhasil dan cukup. Inilah saya buat waktu itu forum pengajian, waktu itu belum ada Rohis. Kalau sekarang Rohis ya, dulu itu belum ada tuh. Saya buat untuk penggalangan orang supaya mau jadi PMI. Saya cowok saya buat, dan kita belum punya masjid waktu itu. Zaman baru kan susah punya masjid di kampus kan, susah. UI aja susah waktu itu kan punya masjid. Jadi kita di luar, di masjid masyarakat. Nah itu perkenalan yang kedua, tadi memang disebutkan oleh Mas Saleh, Mas Hari Sanjaya, saya putra Pak Nurul Huda, putra yang kedua. Jadi dan sebagian besar kami ya PMI, yang lain tidak aktif ya, profesi aja. Yang ketiga, perkenalan juga, saya sama-sama Mas Hari sama Mas Soleh ini sama-sama di MUI nih, sama Mas Syahid juga, dan Mas Korin ya. Juniornya Mas Hari sudah masuk juga, Mas Korin itu sudah mulai agak Mas Kuri sudah bergaya sebetulnya. Ya harus siap-siap baca doa nanti enggak kan? Jadi teman-teman sekalian, saya kira bagus sekali kalau sudah ada LBS seperti ini. Tentu ini sebuah lembaga yang menjadi kebutuhan umat ya. Karena umat itu sebagian pasti ada melalui masalah-masalah hukum. Kalau dia ke LBH profesional yang berstandar profesi betul-betul, itu kan pasti makan biaya yang besar. Tapi dengan kehadiran LBH ini maka kita bisa menutupi kelemahan itu, di mana sebagian umat kita yang terkena masalah hukum bisa mendapat bantuan hukum dari kita ini. Dan itu menjadi tugas kita, karena itu langsung bermainnya di lapangan di tingkat paling bawah untuk membela masyarakat. Kan secara filosofis kan manusia itu diciptakan Allah kan untuk membela kebenaran dan keadilan. Nilai dasar ketika diciptakan Allah. Nah, itu berarti cocok banget dengan profil LBH itu. Kita membela keadilan, membela kebenaran, dan itu kita wujudkan dalam bentuk perjuangan melalui LBH PMI. Dan waktu zaman saya dulu, seingat saya belum ada nih LBH ini, waktu di zaman masih Iqbal Assegaf dia. Saya tahun 90 saya itu, dan berapa 93 ya, pasti sama Mas Ali Maskur. Itu kayaknya belum ada tuh, karena memang mungkin jumlah sarjana hukum kita sedikit banget, apalagi advokatnya. Jadi sekarang ini udah luar biasa, banyak sekali, dan lulusannya juga saya kira hebat-hebat. Hanya memang tadi diskusi ngobrol-ngobrol
Pak Saleh, itu kita tokoh-tokoh hukum dari alumni PMI itu kan jarang yang belum menjadi moncer banget sebagai tokoh hukum nasional gitu ya. Tadi disebutkan Pak Mahfud MD kan ya, Pak Jimmy Asyidiki, Hamdan Zulfa itu kan dari kamar sebelah kan. Walaupun Pak Jimmy sama Pak Hamdan kan keluarga NU ya, keluarga NU, karena Pak Hamdan Zulfa itu bapaknya itu Suriah PWNU NTB sampai wafatnya ya. Cuman karena kampus Unhas kayak saya, Fakultas Hukum Unhas, ya ada PMI-nya. Kalau dia itu pasti ada insya Allah ya. Kayak saya di Lampung juga ada. Waduh, mana nih? Kakak saya karena PMI, Fik, buat Fik. Beda. Pak Jim juga begitu. Beliau tuh ayahnya itu Suriah MWC NU Kecamatan di Prabu Muli atau di apa itu di Sumatera Selatan. Nah, ketika masuk FA UI, nggak ada PMI, tapi saya harus aktivitas gimana nih? Akhirnya saya masuk FI. Nah, ini sekarang mudah-mudahan di PP sekarang ada program yang untuk PTN umum ini ada PMI. Nah, kembali ke filosofi LBH tadi, teman-teman sekalian, kita mendapat kenyataan bahwa secara real itu keadilan itu kan jarang terjadi ya. Di sisi manapun juga, di belahan dunia manapun juga. Nah, itulah mengapa menjadi semangat kita untuk aktif di LBH, untuk sedikit banyak memberi harapan kepada umat, kepada warga Nahdien, kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan kita, untuk bahwa mereka akan ada pembelaan dari kita, dari LBH. Karena kita filosofinya adalah kita membela kebenaran keadilan, maka aspek kalau sedang membela sebagai LBH tentu aspek penghargaan profesional itu kita agak sampingkan. Kita nanti Allah akan memberikan dari jalur yang lain, jalur sebagai kantor advokat sendiri. Nah, itu beda kayak Pak Saleh ini kan, kalau atas nama MUI beliau nggak mau tuh beri honor tuh Mas Tori. Ya Mas Tori. Nggak mau beri honor ya, Mas Taufik. Nah, ini tolong dicontoh oleh teman-teman ketika membela organisasi kita atau membela PBNU, pokoknya nggak membela MUI, membela PBMI dan sebagainya. Tapi kalau sebagai kantor advokat yang profesional membela perkara PHP UMK, tarifnya tinggi Pak Saleh ini kan sudah kan, karena jam terbangnya sudah besar, sudah tinggi lah ya. Saya dulu pernah di MK sebagai staf ahli MK, sudah mengenal Pak Saleh sejak dulu ketika beliau masih muda. Tapi sudah bawa mobil mewah beliau saat itu sudah berperkara dan istilah sekarang masih muda juga ya, baru 40 sebenarnya Pak Saleh. 47 ya. Kalau saya sekarang sudah 61 saya, jadi mungkin di sini yang paling senior ini ya. Nah, teman-teman sekalian, kita juga mendapati kenyataan bahwa berorganisasi itu tidak gratis ya, tidak. Untuk acara ini pun sudah pasti ada biaya ya, Pak Ketua, Pak Direktur ya. Nah, karena itu saya misalnya sebagai majelis pembina, saya lihat banyak sekali pembina itu. Jadi sebanyak majelis pembina ini yang udah punya kerjaan stabilitas ekonomi luar biasa, kemapanan luar biasa kayak Pak Saleh ini kan ya. Ada ajudan, ada sopir macam-macam ini kan. Nah, kita urunan secara rutin. Mas Ari, saya usulkan pembina ini, dan kalau saya sama Pak saya harus dibedakan nilai urunannya ya. Kalau saya ya umpamanya kita urunannya minimal 500.000, Pak Sarah ya 5 juta ya kan? Karena berbeda. Tapi Allah itu memang membeda-bedakan di setiap orang itu, karena memang kebutuhannya beda-beda. Pak Sarah banyak sekali junior beliau nih yang tadi itu apa namanya marah-marah, perintah-perintah, kasih-kasih. Nah, kalau saya baru bisa 2 saya Mas Said. Jadi kan Mas Said kan saya tugaskan draft MOU ini, MUI yang ketiga tolong siapin. Nah, itu baru perintah-perintah, tapi nggak marah-marah sih. Nanti dari Pak Soleh. Pak Soleh ya, Pak Soleh. Tahu gitu Pak Soleh kita pindahkan dari Komisi Kumham ke BBB urusan itu. Supaya berbiaya. Saya yakin lah, karena kita ini berangkat dari bawah semua insya Allah ya. Dari bawah saya sering ini Pak Soleh memberi pencerahan pada anak muda yang saya itu bagaimana saya contohkan role model itu Pak Saleh, yang ke Jakarta dari daerah, komitmen tinggi dengan segala perjuangannya dari bawah sehingga sampai seperti ini.
insya Allah nggak akan lupa dengan yuda-yuda yang di bawah, karena kita pernah seperti itu. Saya juga di Lampung juga, orang tua saya kan PNS, yang dulu PNS belum sejahtera ya Mas Direktur ya, susah. Kadang-kadang saya juga makan juga nasi sama kecap sama telur, atau dengan kecap aja. Kadang kayak gitu, tapi ya semangat kita sebagai PMI, kita urutan macam-macam itu acara-acara semangat. Nah ini kita mulai LBH ini sekarang udah enak sekali di ruang seperti ini, kafe mahal, ini kan luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kelancaran. Dan dengan itu yang kedua yang saya ingin tekankan adalah integritas kita sebagai pengacara, baik ketika sebagai LBH, PMI maupun sebagai lawyer yang independen dari kantor pengacara. Integritas ya, karena itu akan menjadi taruhan dan martabat kehormatan kita. Kita ingat ini pernyataan Jeffrey Winters ya, pengamat politik Australia itu. Ketika masa-masa reformasi, saya waktu itu menjadi MPR, itu bagus sekali ya ininya tuh, analisisnya. Pak Harto saat itu kan sudah baru turun ya, Pak Harto anak-anaknya menantu itu punya semuanya, kekuasaan, harta, kedudukan. Yang nggak punya mereka itu satu, martabat dan kehormatan. Karena itu membangunnya susah banget. Sekali kan kita bisa dibeli dengan uang oleh orang lain, pihak lain, maka selamanya sudah hilang. Udahlah kasih dia uang dia 10 juta, 11 juta, selesai. Jadi harga kita segitu, padahal mata kita satu aja nih harganya nggak ternilai ya. Apalagi jiwa raga ya, nama baik. Jadi karena itu saya pesankan ya kita jaga integritas ini dan kita berprofesi, apalagi kalau di pengacara pasti ada kode etik pengacara kan ya. Dan saya 5 tahun sebagai Dewan Kehormatan Peradi Jakarta, itu banyak sekali kita menerima pengaduan dan hukumannya berat-berat. Jadi rata-rata nonaktif 1 tahun, tapi banyak yang saya usulkan itu diberhentikan. Hanya salah ini diberhentikan supaya mereka itu ini kan orang sedang bermasalah ya Mas Moderator ya, orang bermasalah kita bantu, tapi jangan lalu kita membuat masalah juga bagi dia. Kita bantu dengan sesuai dengan standar dan ada aspek sisi kemanusiaan juga, sehingga kita tugas itu kita tidak semata-mata karena orientasi uang. Karena begini, kalau niat kita ikhlas membantu orang, maka selanjutnya urusan Allah untuk memenuhi kebutuhan kita itu ya. Jadi pokoknya Bismillah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, lancaran bagi LBH PMI, dan bagus sekali kalau nanti secara mekanisme organisasi umpamanya 2 bulan sekali majelis pembina ini kumpulin teman-teman mau menyampaikan progres reportnya, lalu apa yang bisa dibantu oleh pengacara oleh majelis pembina ya, terutama oleh Pak Saleh atau ini yang muda-muda ini ya, supaya bisa diberikan. Karena orang-orang sudah seusia Pak Saleh, Pak Said, Pak Dendi dan semuanya ini kita wasilah ya, punya wasilah ya, jalur kemana-mana untuk membantu perjuangan sahabat-sahabat muda ini. Saya kira demikian ya, 7 menit kita, karena jangan sampai kelamaan nanti disemprit ini. Ada kode etiknya juga ya sebagai pembicara ini. Saya kembalikan kepada Pak Hari Sanjaya, dan Pak Hari Sanjaya ini kan marga Batak ya, Siregar ya, Siregar. Jadi Sekjen MUI itu kan marganya Tambunan. Jadi ada kans jadi Sekjen MUI juga nih. Tapi syaratnya satu, ketua umumnya bukan NU. Selama ini kan ketua umumnya NU ya. Kalau ketua umumnya NU, sekjennya Muhammadiyah. Jadi atau sampai jadi Muhammadiyah dulu supaya bisa jadi Sekjen MUI. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kurangnya. Saya tutup dengan sebuah pantun singkat. Gus Muwafiq minum teh tarik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bagi atas arahan pimpinannya. Terusnya kami minta kepada Mas Dr. Saleh untuk memberikan pandangan terkait LBH ke depan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Sofi, saya lanjutkan. Sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Sofi ini sudah lengkap. Saya mestinya duduknya di kursi pengunjung di depannya Mas Sofi, karena Mas Sofi ini bisa dikatakan mentor saya di Jakarta ketika saya
mengalami kegelapan. Terang menerang. Di saat saya tidak punya satupun senior ke Jakarta ini, Mas Taufik, karena saya berangkat dari kampus yang tidak ada dalam peta gitu. Saking kecilnya. Termasuk ada junior saya di sini, ada Kuri ini. Jadi saya masuk Jakarta ini sebenarnya tahun 96, Mas Taufik. Cuman karena saya mau kuliah, kemudian tidak sesuai dengan harapan, Mas Taufik, makan aja susah begitu, saya pulang lagi. Jadi 99 saya baru bisa kuliah, itu pun di kampung halaman sambil menjadi penjahit, Mas. Jadi 2003 kemudian saya selesai, baru kemudian mencoba mengadu nasib di Jakarta sekaligus jadi pengurus besar di zamannya Tung Heri di tahun 2005 ya, sampai selesai kemudian 2011 zamannya ketua umum bagi KRI. Nah, yang disampaikan oleh Mas Taufik, izin Dendi sama Zaid, apa yang disampaikan oleh Mas Taufik ini memang sudah levelnya. Kalau saya kan belum bisa memberikan petuah-petuah, karena saya dengan sahabat-sahabat saya yang di depan ini usianya pun juga masih belum begitu jauh gitu, Mas. Jadi saya masih muda gitu. Cuman karena nama saya ini sering disebut sama Mas Taufik, sering disebut sama siapa begitu, jadi walaupun sahabat-sahabat mungkin belum pernah ketemu saya, mungkin tahu nama saya begitu. Seolah-olah saya ini sudah tua gitu, seolah-olah saya sudah senior gitu. Padahal kalau begitu kumpul dengan Mas Taufik, seniornya saya itu sudah hilang, Mas. Jadi saya merasa anak kecil yang dulu sering dibawa kemana-mana sama Mas Taufik gitu. Termasuk juga saya diajak ke MUI, ini sudah periode ketiga, Mas ya. Ini berkat bimbingan dari Mas Taufik ini, sehingga saya sedikit tahu tentang ibu kota ini, Mas. Nah, kaitan dengan melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Taufik, saya kira ini sesuatu yang baru. Jadi LBH PBPMWI saya juga pernah dulu di zamannya Tung Heri, sekalipun belum pernah kemudian diubah seperti ini. Dan saya kira hari ini bisa dikatakan memulai, walaupun sebenarnya sahabat Kuri sudah pernah memulai dan undang saya dulu dan saya nggak mau untuk hadir. Kenapa saya tidak mau hadir? Karena kalau bahasanya sahabat Dendi tadi itu, sahabat Zaid juga, jadi tugasnya senior itu katanya salah satunya adalah marah-marah. Saya sudah tidak posisi di situ, sahabat saya. Ya, saya posisi ketika tidak mau diarahkan, saya diamkan. Jadi saya pernah minta sahabat Kuri ini untuk ngambil S2 di UI. Ternyata kemudian tidak lolos, kemudian nyelonong ke UP. Ini penting saya ceritakan, sahabat-sahabat, bagaimana kemudian ke depan kita coba bangun semacam, kalau bahasanya, meminjam bahasanya ke Said itu, hari ini kita menyaksikan bagaimana Iran yang ditekan sedemikian mungkin, yang diembargo puluhan tahun, tapi kemudian hari ini kita menyaksikan bagaimana Iran yang dalam tanda kutip negara kecil melawan negara adidaya yang kemudian kita menyaksikan generasi mudanya itu bisa membuat Iran seperti hari ini. Jadi
Saya coba kemarin nelpon Bang Ajis, dubes Arab Saudi, karena saya pernah ke sana gitu. Nah, saya bisa membayangkan betul karena antara kedutaan Indonesia dengan Amerika itu kira-kira kurang lebih, kalau bahasanya Bang Ajis, 750 meter. Dekat sekali. Jadi Bang Ajis bercerita Iran ini luar biasa. Bagaimana mungkin dia itu sampai bisa menyerang kedutaan Amerika, dan itu sangat presisi. Tidak ada satupun kedutaan lain itu yang kemudian terkena imbasnya. Walaupun kata Bang Ajis, kedutaan Iran itu sudah dikosongkan terlebih dahulu. Jadi tidak ada korban jiwa. Saya ingin bercerita kaitan dengan persoalan Iran ini, teringat dengan kata-katanya Kisaid. Bagaimana kemudian negara yang ditekan sedemikian rupa itu kemudian hidup marwah keintelektualannya, keterdidikannya, yang kemudian menghasilkan generasi muda yang luar biasa. Jadi Ayatullah Khamenei itu selalu menekankan pada generasi muda untuk kemudian belajar dan belajar. Nah, oleh karena itu sahabat Ilham, kemarin saya ketemu dengan sahabat Ilham di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya sampaikan begini, ke depan coba mulai dibangun. Kita ini kan di PMI begini, kita ini dibangun atau didoktrin, kalau tidak mau dikatakan pengagum kekuasaan, ya. Nah, banyak senior-senior kita yang kemudian berkuasa, kita seolah dalam tanda kutip kita menghamba gitu. Ini mumpung gak ada senior-senior kecuali Mas Taufik, ini kesempatan. Yang bisanya junior itu hanya ngedep-ngedep, ya, datang ke senior seolah-olah kita tidak ada punya kemampuan apapun begitu. Nah, ini saya kira penting untuk diubah ke depan. Kalau misalkan generasi berikutnya mulai membangun bukan hanya dari sisi kemampuan berpolitik begitu, tapi dari sisi kemampuan intelektual. Nah, ini yang di kita masih belum terbangun. Saya kira sahabat Ilham harus punya target ke depan. Kalau bicara tentang peta jalan LBH ke depan, selain kita membicarakan tentang bagaimana nyawa kita berada di kaum yang miskin, di sana juga kita, teman-teman LBH ini juga masih miskin begitu kan. Nah, saya kira penting menyiapkan bagaimana kita bicara tentang 5-10 tahun yang akan datang begitu. Saya sampaikan sahabat Ilham, jangan terlalu banyak berpikir. Usahakan tahun ini itu sudah mendaftar ke UI baru mikir. Saya bilang begitu. Kenapa? Jangan sampai kemudian kita yang basic, kita berorganisasi matang dari sisi organisasi, tapi dari sisi pendidikan kemudian kita tidak ditopang. Makanya saya minta sahabat Ilham untuk hari ini, tahun ini daftar di UI. Kenapa? Karena saya sudah memberikan contoh. Walaupun saya sudah S3 hukum, saya juga hari ini mahasiswa juga, sahabat Ilham. Saya kebetulan masih mahasiswa lagi di UI, ngambil fisik. Jadi saya ingin memberikan contoh bahwa betapa pentingnya keterdidikan itu. Jangan sampai kemudian kita ke depan hanya menghasilkan kader-kader yang hanya mengejar kekuasaan, yang kemudian nanti begitu tidak berkuasa juga jadi teman juga gitu Mas. Nah, saya kira di LBH ini coba di proyeksi ke depan, selain melakukan pendampingan terhadap saudara-saudara kita yang di garis kemiskinan, penting saya kira juga memikirkan diri sendiri juga begitu. Jangan sampai kemudian keleleran, nanti begitu semakin berjalannya waktu, kesibukan semakin bertambah, keterdidikan kemudian tidak dipikirkan.
Nah oleh karena itu sahabat-sahabat, apalagi sahabat Ilham selaku direktur LPBH ini beberapa kali hubungin saya, tapi saya mohon maaf karena memang saya cuekin begitu. Kadang kan anak-anak ini nggak serius begitu. Saya ingin tahu keseriusannya, ternyata saya dikejar sampai ke pengadilan, mesti serius. Baru saya balas WhatsAppnya. Tapi kalau nggak serius itu apa? Kita ladenin kan. Jadi apa yang yang dirasakan oleh Puri itu saya kira sudah terjawab sudah begitu. Jadi Ilham ini lebih gigi dari sahabat Puri begitu. Walaupun nggak dibalas itu masih menghubungi saya. Nah itu saya kira penting ke depan kita terus berkomunikasi, bukan kemudian saya tidak mau berkomunikasi gitu. Tapi saya ingin kader-kader yang betul-betul serius ingin berproses di PMI ini. Karena apa? Mungkin sahabat-sahabat apa yang disampaikan oleh Mas Rafiq tadi, hari ini bisa pakai baju yang bagus kayak sahabat Ilham ini, bisa naik Grab, bisa naik Gojek kemana-mana. Kalau saya dulu masih jalan kaki kemana-mana sahabat Ilham. Jadi karena keseriusan itulah kemudian organisasi ini banyak memberikan semacam pelajaran buat saya. Begitu juga mungkin terhadap sahabat-sahabat itu. Nah oleh karena itu sahabat-sahabat, saya selalu menekankan dua hal ketika sahabat-sahabat mau masuk di dunia advokasi ya, atau semacam saya di dunia advokat gitu. Apalagi saya mendengar dari sahabat Ilham, dari sekian pengurus itu sudah banyak yang dilantik jadi advokat gitu ya. Ini sebuah kemajuan, tinggal kemudian bagaimana LBH ini didorong, kita sering kumpul begitu. Saya cuma pesan kalau Mas Rafiq bicara tentang bagaimana kita berintegritas, memang harus dimulai dari kita saat berproses hari ini. Gitu. Saya selalu menekankan dua hal ketika kita mau aktif di dunia advokat. Nah yang pertama yang selalu saya tekankan adalah bahwa kita ini harus punya dua modal. Yang pertama, kita harus memiliki kecerdasan. Yang kedua, kita harus memiliki kepercayaan. Kenapa? Dua hal ini penting saya tekankan karena kalau misalkan sahabat-sahabat cerdas tapi tidak berintegritas, apa yang disampaikan oleh Mas Rafiq itu tidak ada juga yang akan datang pada sahabat-sahabat, termasuk teman-teman LBH. Tapi ketika sahabat-sahabat cuma mengandalkan kecerdasan, kemudian tidak ditopang oleh kepercayaan, maka juga tidak ada juga ya kan yang akan datang dari teman-teman LBH. Jadi antara kecerdasan dan kepercayaan, saya kira dua hal yang harus dimiliki oleh sahabat-sahabat, sehingga nanti ketika bicara tentang LBH, PPMI, bicara tentang dua hal itu, yaitu yang sudah saya tekankan adalah keintelektualan terus ditanam, dan menjadi tugas dari Ilham ketika hari ini misalkan Ilham bisa masuk ke UI untuk yang akan datang, jangan atau larang kader-kader itu untuk kuliah di kampus yang lain, begitu, ya kan? Jangan kayak sahabat Puri, tapi sahabat Puri ini sudah berjanji ke saya nanti S3-nya juga di UI. Baru nanti kalau misalkan undang saya pastikan saya akan hadir. Jadi menjawab dari bincang-bincang yang tadi itu, ke depan momen-momen seperti ini saya kira penting. Kemudian bagaimana berbagi pengalaman dari senior-senior kayak Mas Rafiq gitu ya. Saya mungkin juga punya sedikit pengalaman apa yang mesti kita berikan pada sahabat-sahabat, dan memang tidak mungkin dengan waktu yang sangat singkat ini karena sahabat Dendi ini kalau dikasih mic bisa 1 jam nanti gitu. Nah oleh karena itu sahabat-sahabat, dan yang terakhir yang disampaikan Mas Rafiq saya sangat setuju. Jadi teman-teman ke depan dewan-dewan pembina ini untuk bisa iuran gitu. Cuman kalau gayanya Mas Rafiq itu kalau bahasa Maduranya nih begini Mas, ini orang besar beliau ini, gaya-gaya kecil gitu Mas.
Jadi Mas Taufik ini gaya-gaya sederhana begitu. Jadi kalau misalkan tadi katanya 500.000, saya 5 juta, Mas Taufik itu harus 10 juta. Dan teman-teman harus berani sekali-kali menodong, gitu ya kan? Saya kira itu pengantar dari saya, sahabat-sahabat. Ini sudah menjelang maghrib. Ini masih ada 3 narasumber yang akan menyampaikan sepatah dua kata. Saya kira itu dari saya. Makasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas atas pengalaman dan arahannya untuk kita membuat ngurus BHBWMI. Ini waktunya 1 menit lagi. Udah buka nih, Pak Dir. Mungkin langsung. Saya tuh ikutan sakit. Bukan nanti tetap dibatalkan dengan wacana. Maka di belakangan ini motivasi luar biasa dari Selamat datang Bu Dr. Fira Anubayana. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Selanjutnya kami minta arahan dan bimbingannya kepada Bang Haji Dendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira karena waktunya terbatas, saya tidak kasih prolog yang lama-lama. Tentu yang saya hormati senior Mas Taufik yang sudah hadir, Mas Saleh, Pak Dr. Said, Bu Dr. Fira, Direktur LBH PBKMI beserta jajaran semua. Saya mau mengingatkan bahwa saya ketika sahabat Ilham itu datang ke saya, dulu juga Kusairi ini datang ke saya, bilang bahwa PBKMI itu ada LBH-nya. Saya bilang LBH itu kalau mau cari pengacara itu syaratnya itu bukan mahasiswa, syaratnya adalah sarjana hukum, bukan mahasiswa. Kalau PMI itu pasti pergerakan mahasiswa. Jadi menurut saya sangat tidak tepat. Nah, saya bilang waktu itu sama Kusairi, sama Ilham tuh datang juga lagi. Saya bilang kalau PMI Mas, gitu saya bilang nggak ada yang mau minta advokasi, masih mahasiswa katanya gitu. Padahal ini sudah advokat semua. Saya bilang maka yang paling tepat menurut saya gitu ya, menurut saya itu yang paling tepat tuh bukan LBH, bukan bantuan hukum, tapi LKBH kalau mau, Lembaga Kajian Bantuan Hukum. Karena dia mahasiswa, kalau banyak kajian intelektual di PMII itu ya wajar karena memang dia masih mahasiswa organisasinya. Beda dengan LBH GB Ansor gitu ya. Beda dengan LBH Sarbu Musi gitu. Dengan Pak Dr. Said. Karena memang dia udah terapan, orang percaya gitu. Kalau guru datang ke LBH Sarbu Musi kan percaya ya. Karena organisasinya organisasi buruh gitu. Tapi kalau organisasi buruh datang ke organisasi mahasiswa minta advokasi, masih mahasiswa gitu kan. Nah, menurut saya sih sarannya begitu. Tapi bisa nggak untuk bikin, karena sudah banyak advokat, bisa juga memberikan bantuan hukum, makanya namanya LKBH. Satu itu yang saya mau selalu bilang. Mungkin kalau waktu itu bilangnya sama direktur-direkturnya saja dan sekretarisnya. Kalau sekarang saya bilang sama semua sahabat-sahabat. Itu usul saya. Diterima atau tidak diterima namanya usul kan, dalam negara demokrasi boleh-boleh saja. Nah yang kedua, bagi saya sahabat-sahabat, kalau namanya organisasi bantuan hukum, sahabat-sahabat, tata niat pertama. Tata niat tadi Mas Rofik sudah bilang, Mas Saleh sudah bilang bahwa di organisasi bantuan hukum itu kita pro bono. Memberikan bantuan keadilan bagi masyarakat itu harus dengan
tidak boleh meminta atau menerima. Jangankan menerima bayaran saja tidak boleh. Jadi sahabat-sahabat tidak boleh menerima bantuan tata niatnya, tidak boleh menerima bayaran dari kliennya karena dia organisasi bantuan hukum. Udah buka ya? Ya mari kita berdoa dulu karena sudah belum? Sudah ya? Kalau sudah ya dibatalkan. Maksudnya kita berdoa dulu ya. Salah satu doa yang mustajab itu kan pada saat kita berbuka puasa. Hindal iftar gitu ya. Kalau nggak salah gitu. Jadi ya mari kita berdoa dulu. Sama belum ya? Sudah ya? Udah masuk 18.10 tadi ada di jadwal. 18.10 ya? 18.10 ini sekarang udah 18. Sambil ngambil sambil kita kawan Nisa. Lapar-lapar itu sebenarnya nggak puasa. Kan cuma kayak gini juga. Iya. Justru yang puasa itu yang makan sabar-sabar gitu. Langsung ada makan biasanya. Ya mau bikin alibi itu darahnya gitu. Ada pernah bebunya ini. Kita lanjut ya, sambil ngobrol. Sahabat-sahabat nggak apa-apa sambil menyanyikannya, sambil minum, sambil makan ya. Kita buka puasa. Sahabat-sahabat, menurut saya yang tadi pertama saya usul soal LBH menjadi LKBH, ya, Lembaga Kajian Bantuan Hukum. Karena kalian akan susah bersaing sama LBH yang lain kalau bicara soal bantuan hukumnya. Lawan Sarbu Musi, LBH Sarbu Musi udah kalah ya kan. Apalagi lawan LBH Ansor itu lawan senior itu. Belum LBH yang lain kan. LBH lawan LBH itu lawan LBH macam-macam. Nah, saran saya LKBH. Kalau LKBH saya yakin LBH yang lain, OBH yang lain secara praktisi pasti juga kalah karena mereka lebih kepada praktisi membantu hukum, bantuan hukum. Kalau kajian-kajiannya lemah. Nah, di PBPN inilah tempatnya mumpung. Tadi masih ada semangat dari masalah diperintahkan untuk S2, S3 harus ngambil di dalam negeri. Karena harus ambil di dalam negeri karena masalah itu dulu kuliah S1-nya luar negeri, swasta. Ya. Karena
karena dia luar negeri makanya S2-nya sebenarnya dalam negeri. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, yang kedua tadi soal tata niat ya. Tata niat menurut saya bahwa kalau sahabat-sahabat bersiap untuk menjadi organisasi bantuan hukum, advokat street lawyer gitu ya, menjadi advokat jalanan, saya agak kaget juga tuh melihat. Saya sengaja datang ke sini pakai baju kaos karena LBH gitu. Jadi saya sengaja pakai baju kaos itu, nggak pakai peci. Saya kira tadi sahabat-sahabat di LBH ini pakai baju kaos gaya-gaya street lawyer gitu, gaya-gaya advokat bantuan hukum gitu kan. Nggak gondrong juga, maksud saya pakaian yang sederhana, yang cepat, tapi gayanya udah pejabat, gaya-gaya lawyer, bisnis lawyer gitu ya kan, sudah berbeda. Saya sengaja pakai baju kaos. Kenapa saya pakai baju kaos? Tadi saya kira kita ngobrol-ngobrolnya kan sama street lawyer gitu. Nah, tata niat kan, walaupun kalau secara harga mungkin bisa lebih mahal dari baju batik sahabat-sahabat gitu kan, walaupun pakai baju kaos itu kan nggak ada yang tahu. Kalau orang itu kan nggak mungkin ada yang tahu. Kalau kita ke masyarakat bawah juga nggak akan ada yang tahu itu baju, ya kirain sama aja, sama-sama baju. Maksud saya tata niat bahwa kalian harus melebur juga sama masyarakat atau sasaran kalian yang kalian mau berikan bantuan hukum. Karena ini LBH itu bantuan hukum, bukan menjadi organisasi profit gitu ya, bukan kantor profit. Saya kira saya minta pada sahabat-sahabat semua untuk tetap konsisten. Kalau untuk yang profit, tadi Mas Rofi sudah bilang bagaimana profit itu di jalur profesional masing-masing. Jadi sahabat-sahabat tuh harus dua tuh. Kalau lagi siang di kantornya masing-masing boleh pakai batik-batik bagus gitu. Tapi kalau lagi di LBH ya pakai baju kaos, pakai baju kemeja yang sangat sederhana kayak Dr. Said tuh. Jadi menunjukkan gitu kita lagi dalam posisi sama mereka. Jangan sampai mereka takut mau minta bantuan sama kita itu, dari lihat catchingnya aja buset mahal nih. Karena banyak LBH, OBH di luar itu namanya aja yang OBH, tapi ketika masyarakat datang dimintain juga upahnya, dimintain bayaran juga. Nah itulah sahabat-sahabat, menurut saya harus bisa menempatkan diri ya, tata niat bahwa di LBH PBPMI bukan untuk cari duit. Di LBH PBPMI memang betul untuk membantu masyarakat. Tapi kalau mau cari duit, datanglah, bekerjalah di kantor-kantor firma yang terkenal. Kantornya sahabat Mas Saleh itu kantor yang terkenal, gajinya bisa besar gitu. Kalau diterima kalian masuk CV-nya. Saya kira itu ya dari saya, karena ada yang lain. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata buat sahabat-sahabat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji Dedi Zubair atas hal-hal untuk teman-teman LBH PWMI. Seterusnya kami minta arahan dan pengalaman, yaitu Mas Dr. Muhtar Said pada Bapak Bersakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan senior-senior saya, Mas Tengki, Yang Robek, Pak Polen, dan bagi saya, Mbak Tira. Pertama-tama saya akan mengkritik bahwa yang namanya moderator itu berasal dari kata moderat. Moderat itu artinya tengah-tengah. Jadi seharusnya moderator itu berada di tengah-tengah, bukan di pinggir. Satu. Yang kedua, itulah kenapa yang namanya tawasud fi siyasah itu tengah-tengah kan gitu. Yang kedua, jadi saya senasib mungkin sama dengan Kang Rofik. Jadi saya S1, S2, S3 itu PTN umum.
Jadi kalau soal PMI memang agak sulit memang di kita, tapi dulu karena saya dari S1, S2, S3, PTN umum terus dulu. Jadi agak sulit. Tapi dari situlah kemudian kita tumbuh profesional. Artinya begini, saya itu advokat, sahabat-sahabat. Saya advokat. Tapi advokat saya sampingnya, saya itu dosen. Meskipun saya kemarin misalkan beli tanah dan saya bangun rumah untuk judulnya itu kantor advokat, tetapi geraknya tetap riset. Tetap riset. Saya punya staf di kantor hukum saya itu 8 dan ada 4 yang berfungsi untuk saya itu 4 ini, yang riset ini. Yang 7 ini yang tak terserah mereka lah mau kantor hukum sana, dan saya nggak pernah beracara. Itu satu. Saya punya SIM juga dan sebagainya. Kemudian saya di Depok waktu itu pernah Israel sebagai ketua lembaga penyuluhan bantuan hukum NU Depok. Meskipun yang lain menangani perkara, tapi saya tetap riset, yaitu mafia tanah di Depok, gurita mafia tanah di Depok. Dan itu ternyata lebih membumi daripada orang-orang yang mengadvokasi itu. Serius. Yang kedua, yang ketiga, kurator Sritek, pabrik Sritek itu, yang Solo itu kan anak-anak PMI, seangkatan saya, dan satu kelas dengan saya, baik di Jakarta maupun di sekarang kantornya di Menteng itu. Ketika mengajak saya bergabung, saya tetap datang untuk mengerjakan sesuatu, tapi oleh mereka saya diminta untuk tidak bekerja, tapi dibayar. Udah, saya di sini aja, nggak usah beracara, nggak usah ikut-ikutan. Di sini yang penting sampai nemenin saya rokok, ngopi, kemudian tak bayar. Itu sahabat-sahabat PMI. Karena saya juga heran, karena posisi saya dosa. Tapi kenapa saya posisinya itu kayak di LBH Destinasi? Pengalaman saya itu di LBH itu cuma satu, yaitu di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH Semarang. Makanya waktu itu kemudian saya pernah gabung dengan Todung Lubis dan sebagainya. Gerakan saya di situ. Soal riset. Makanya kalau menemukan nama-nama saya itu di putusan pengadilan itu jarang. Bahkan tidak ada. Tapi kalau menemukan di putusan pertimbangan di bab menimbang, entah itu sebagai ahli maupun sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi, itu saya pasti ada nama saya. Apalagi di beberapa jurnal. Bahkan kalau cek Google Mukhtar Said tidak ada tangan perkara saya. Tapi kemudian merubah mindset bahwa apakah yang dinamakan LBH itu hanya beracara. Justru kalau beracara saja bukan LBH namanya, kata hukum. Tapi kalau LBH itu advokasi, public selesai, dan lain sebagainya itu. Makanya ketika saya di LBH, waktu itu pengalaman saya di LBH, makanya kalau dengan ada nih sahabat saya sekarang di atas namanya Mas Kurisnan, dia di Bunga, kenapa saya klop dengannya? Karena dia dulu LBH Jogja, saya LBH Semarang, satu yayasan lembaga bantuan hukum. Jadi sama klopnya kemarin nanti di atas. Jadi kalau soal tadi singgung soal politik, soal apa deh, saya nggak paham, saya tuh nggak dekat dengan politisi kok. Saya nggak dekat. Pejabat-pejabat aku juga nggak dekat. Ya biasa aja. Makanya ketika sahabat Ilham tiba-tiba mengundang saya sebagai Dewan Pembina itu, saya dari apa yang saya dapat dari apa yang diambil dari saya itu. Saya juga kurang tahu itu, saya bukan advokat. Saya advokat tapi tidak, passion saya bukan advokat itu. Tapi dalam konteks ini Ilham itu mengundang saya itu, saya teringat kalau dalam konteks ini, kalau dalam gerakan hukum ada namanya law of attraction. Jadi ketika gerakan hukum ini, orang hukum gerakannya itu pasti, orang hukum itu gerakannya yakin, jadi keinginannya pasti tercapai. Itu law of attraction itu adalah cara berpikir positif. Jadi kalau sahabat-sahabat semua di sini di Jakarta yang kemudian bergerak dalam bidang lembaga bantuan hukum atau kemudian hukum dan itu melakukan advokasi kecil, yakin orang hukum itu yakin pasti akan tercapai keinginannya. Karena dalam konteks teori kapitalisme itu kan tingkatan paling bawah itu buruh.
di atasnya itu pengusaha, di atasnya lagi itu investor, di atasnya adalah filantropi. Hukum filantropi itu adalah semakin banyak kita memberi, semakin kita dapat. Itu hukum paling tertinggi. Di LBH, PNI semakin banyak membantu, semakin banyak statement, semakin banyak menelurkan public policy, maka kalian akan semakin dapat, akan diberi. Ini bahasa law of attraction. Tapi bahasa Tan Malaka, aksi reaksi. Kita aksi, kita mendapat reaksi. Kita melakukan aksi memungut botol, tapi istiqomah fi tulu'il zaman, istiqomah, kita akan dihidupi oleh botol ini kok. Kita melakukan aksi advokasi di LBH, istiqomah fi tulu'il zaman itu, maka kita akan dihidupi dengan itu. Itu kalau bahasa Kang Rafiq itu min haitsulah tasib, itu pasti ada. Tapi untuk bisa demikian, untuk menambah ketebalan keilmuan, menambah ideologi, menambah sifat batin gerakan, maka perlu kata Cak Soleh, kita belajar. Kenapa belajar? Karena sudah dicantumkan dalam taklim fi takdimil fa innal ilmu zainun li ahli. Ilmu adalah hiasan bagi sang pemiliknya. Percuma Anda melakukan gerakan keluar-keluar kemana-mana tapi tanpa ada keilmuan, hampa. Tidak akan ada orang yang terkesima dengan sahabat-sahabat semuanya. Tapi kalau kita gerakan sesuatu berdasarkan dengan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan formal yang kuat, itu akan menarik sesuatu. Fa innal ilmu zainun li ahli. Itulah dinamakan gerakan-gerakan keilmuan. Gerakan tanpa ilmu pengetahuan itu namanya gerakan sampah, itu kata ini kan begitu kan. Jadi orang-orang sebanyak ini, jika kemudian dia tidak pernah menelurkan policy brief, tidak pernah menelurkan opini tentang kebijakan publik, dan hanya mengandalkan advokasi saja, advokat ala profesional biasa, Anda bisa dikatakan sebagai gerombolan sampah, bukan sebagai muharrik, mujahid, ilmu pengetahuan mujahid, wadakatil, seperti apa yang didawuhkan pada founding father PNI, yaitu kita bersifat membumi sosial atau kita itu menjadi pembela kaum komunitas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, luar biasa atas sarannya. Seterusnya kami minta kepada Bu Dr. Faridah, Bu Fira Ubaidinah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rofi, Pak Soha, Pak Dendi, Bu Said, dan sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Terima kasih. Pertama tentu saya minta maaf karena sedikit terlambat. Kemudian yang kedua adalah sedianya saya pikir hari ini kita ngobrolnya bisa lebih santai gitu ya. Ternyata harus berhadapan-hadapan begini gitu. Rasanya kok kemudian kita harus duduk di depan gitu, di sofa gitu. Kita di sofa, sahabat-sahabat semua tidak di sofa ini. Kalau kata Gus Said sudah tidak egaliter gitu. Gus Said seringkali tidak mau seperti itu. Terus terang aja, saya kalau di kampus adalah anak buahnya Gus Said. Saya dosen, beliau kaprodi saya. Tentu tadi kita semua sudah mendengar ya, dari Pak Rofi, Pak Solar, terus kemudian Pak Dendi dan Gus Said, mulai dari teman-teman sahabat-sahabat semua sudah mendapat clue apa yang kemudian bisa dilakukan untuk melakukan pemetaan, untuk memetakan LBH ke depan. Namun demikian, tadi juga sudah diberikan apa yang nilai-nilai penting yang dijadikan sebagai fondasi untuk menentukan peta jalan LBH kita nantinya. Mungkin dari saya sedikit saja menambahkan karena tadi sudah banyak sekali gitu ya. Selain dari semua tadi yang sudah disampaikan, satu hal mungkin nanti yang perlu juga sahabat-sahabat temukan dan rumuskan adalah distingsi kita.
kalau berbicara LKBH, LBH, law firm dan lain sebagainya itu sudah sangat banyak amat sekali, pesaing kita juga sudah sangat amat banyak sekali. Tapi kalau kita menetapkan satu distingsi kekhususan, tapi kita mendalam dan kita handal di sana, saya yakin